Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Ini bukan kisah horor biasa. Ini tentang kesepian yang membuka pintu pesugihan. Tentang tubuh perempuan yang jadi jembatan antara dunia nyata dan dunia yang menunggu diam-diam. Sudah lebih dari 9 bulan gerobak es cendol itu berhenti di tempat yang sama. Di bawah, pohon beringin tua yang berdiri seperti nenek renta yang menatap desa dari kejauhan. Akar-akarnya mencuat ke permukaan tanah, menyeringai seperti rahang kuno yang belum kenyang. Disitulah Sumi meletakkan gerobaknya tiap pagi, sendirian, tanpa payung, tanpa papan harga, hanya mangkuk-mangkuk plastik dan termos besar berisi cendol beraroma pandan. Tidak ada yang antri, tidak ada suara anak-anak tertawa seperti di warung cendol milik Burum yang lain. Tapi saat senja tiba, semua termos itu selalu kosong. Orang-orang mulai menghitung, mulai mengintip, mulai bertanya-tanya, siapa yang membeli es cendol sebanyak itu kalau tidak ada yang tampak duduk di bangku plastik yang disediakan? Apa gerobak itu menjual minuman? Atau menawarkan sesuatu yang lain? Warga desa mulai menaruh curiga, tapi juga tak berani bicara terang-terangan. Sebab setiap kali seseorang hendak membuka mulut, udara tiba-tiba mengental. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh tengkuk mereka. Sumi, janda beranak satu yang kini hidup sendiri setelah suaminya tewas jatuh dari pohon kelapa, tak pernah tampak kesusahan. Tak lagi terlihat wajah muram atau kebaya luntur seperti dulu. Kini ia mengenakan daster warna lembut yang pas di badan. Kadang terlalu pas. Rambutnya selalu basah, seperti baru dibilas dari kembang setaman, dengan bau melati samar-samar mengambang saat ia melintas. Ia tak pernah tertawa, tapi senyumnya tipis dan cukup untuk membuat laki-laki kehilangan arah pandang. Anak-anak yang dulu sering dimarahi karena minta jajan, kini malah dilarang keras menyentuh es cendol itu. Karena dari 8 anak yang pernah memakannya, 3 mengalami demam tinggi dengan mata mendelik saat tidur. Mereka menyebut nama yang tidak dikenal siapapun di desa, Nyai Lembah Anyar. Nama yang tidak diajarkan di madrasah, tak dikenal dalam silsilah keluarga, tapi terdengar seperti sosok yang jauh lebih tua dari sejarah desa itu sendiri. Salah satu anak bahkan mencoret-coret dinding kamarnya dengan darah dari jari, menggambar pohon besar dengan mata merah menyala di batangnya. Namun Sumi tetap di sana, tetap mendorong gerobak dengan roda kayu yang berderit lirih seperti desahan, panjang dari zaman yang ingin dilupakan. Ia datang saat kabut masih tidur di rerumputan, dan pulang ketika azan maghrib nyaris selesai. Tidak banyak bicara, tidak menoleh kalau tidak perlu, tapi tiap malam, dari rumah kayunya yang perlahan berubah jadi bata, selalu ada cahaya lampu minyak menari pelan dari balik jendela. Dan yang lebih ganjil, suara senandung lirih dari dalam rumahnya, bukan suara manusia biasa. Lirih, tapi berlapis, seolah ada 2 nada berjalan berdampingan, satu lembut seperti perempuan merayu, dan satu lagi serak seperti tenggorokan yang haus darah. Kadang, saat angin malam menyelinap dari jendela-jendela rumah warga, mereka mencium bau manis bercampur amis dari arah rumah Sumi. Seorang ibu pernah berkata ia melihat kain putih tergantung di depan sumur belakang rumah itu, basah dan meneteskan cairan yang tak ia pahami warnanya. Tapi semua diam, karena yang bersuara biasanya akan demam keesokan harinya. Atau lebih parah, mimpi didatangi sosok perempuan berkain tipis yang hanya berdiri di kaki ranjang, tanpa wajah, hanya rambut panjang yang menjuntai hingga tanah, dengan suara lirih menggoda, "Minum cendolku, biar rezekimu manis." Gerobak itu kini seperti bagian dari desa, sebuah artefak aneh yang tak bisa dicopot, tak bisa dibakar. Karena setiap kali dicoba, entah kenapa seseorang akan kesurupan atau kambing warga mati dengan mata melotot. Bahkan kepala desa Pak Darto pernah mencoba menyuruh Sumi pindah tempat mangkal. Tapi malamnya, istrinya mengalami keguguran tanpa alasan medis yang jelas, meski usia kandungan sudah 8 bulan. Sejak itu, tak ada yang berani menyuruh-nyuruh lagi.
Yang paling mengganggu bukanlah suara atau bau, tapi perubahan wajah Sumi. Tatapan matanya tak lagi seperti perempuan kampung biasa. Matanya tajam, tapi bukan marah. Matanya hangat, tapi seperti bara yang belum padam. Ada daya tarik asing di sana. Aura yang membuat suami-suami orang mulai bermimpi aneh, istri-istri mulai curiga. Seorang pria paruh baya yang sering duduk di gardu ronda mengaku pernah melihat Sumi keluar dari rumahnya tengah malam hanya dengan kain tipis membungkus tubuh. Ia berjalan menuju pohon beringin sambil membawa kendi kecil. Setelah itu pria itu sakit 2 minggu. Demam tinggi, menggigil, dan berbisik dalam tidur. Cendolnya hangat. Kini, rumah Sumi bukan lagi rumah biasa. Dindingnya batu bata. Halus lantainya keramik mengilap, dan ada teras kecil tempat ia sering duduk menyisir rambut, kadang hanya mengenakan kain batik yang longgar. Ia tidak pernah menerima tamu. Tapi suara laki-laki kadang terdengar samar dari dalam. Suara berat yang bukan berasal dari pita suara manusia, seperti desah napas yang menuntut. Dan tiap pagi, gerobak itu tetap digeser keluar. Roda berderit, tubuh Sumi tegak, dada penuh, senyum tipis. Dan tidak ada yang berani menyapa lebih dari 1 kalimat. Es cendol itu memang dingin, tapi setelah diminum, tubuh menjadi hangat. Terlalu hangat, seolah sedang disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara kenikmatan dan kehancuran yang menyamar jadi kesegaran. Pohon beringin tua tetap berdiri, akar-akarnya menjalar lebih panjang, seperti ingin meraih kaki siapapun yang lewat. Di batangnya kadang tampak basah, seolah ada yang menangis, tapi air matanya bukan air biasa. Rasanya manis getir, seperti cendol yang dijual tanpa pembeli. Dan gerobak itu tak pernah benar-benar kosong. Hanya saja yang meminumnya bukan hanya manusia. Hanya saja yang meminumnya bukan hanya manusia. Dan sejak saat itu, sumur di belakang rumah Sumi bukan lagi sekadar tempat menimba air. Warga yang tinggal tak jauh mulai sering mendengar suara ember besi diturunkan pelan, seperti seseorang sedang menimba di waktu malam. Tapi tidak ada satupun yang melihat Sumi membawa air ke dapurnya. Bahkan ibu-ibu yang lewat saat siang, saat gerobaknya kosong, bersumpah tak pernah melihat tali sumur itu bergerak barang sekalipun. Tapi tiap malam, suara itu tetap terdengar. Ember diturunkan, tali ditarik pelan, lalu gemericik halus. Seperti air disiram ke tubuh yang panas. Desas-desus mulai menyebar. Mereka bilang, ada lelaki yang tinggal di dalam sumur itu. Bukan lelaki biasa. Bukan juga arwah penasaran. Sosok itu tidak gentayangan, tidak melolong. Tapi hadir diam-diam dan nyata. Beberapa anak kecil yang bermain layangan dekat rumah Sumi pernah mengaku melihat bayangan laki-laki bertubuh tinggi besar berdiri di bawah pohon mangga dekat sumur. Bayangannya terlalu panjang, bahkan saat matahari sudah hampir tenggelam. Tapi anehnya, tidak ada orangnya. Hanya bayangannya saja yang terlihat, menempel di tanah, seperti tak mau pergi. Sumi sendiri seolah tak terusik. Ia tetap seperti biasa, berjualan, tersenyum, menyisir rambut di teras. Tapi sejak rumahnya direnovasi hingga 2 lantai, tak pernah ada tukang yang terlihat bekerja di sana. Bahkan Pak Raji, tetangganya yang sempat berani menegur, bilang suatu malam ia melihat batu bata terangkat sendiri dari gerobak bangunan dan tersusun ke dinding tanpa tangan. Sejak malam itu, Pak Raji tak pernah lagi menoleh ke arah rumah itu. Ia memilih pindah tidur ke bilik belakang, menjauh dari jendela yang menghadap halaman Sumi. Lalu muncul cerita lain. Seorang pemuda bernama Gunarto, bujang telat menikah yang terkenal suka main perempuan, tiba-tiba menjadi pendiam. Wajahnya pucat, matanya sayu. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi padanya? Tapi jawabannya cuma 1 kalimat, pelan dan gemetar. Dia menyentuhku dari balik sumur. Tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi malam sebelum itu, Gunarto mengaku lewat di dekat rumah Sumi dan mencium wangi melati, bercampur sesuatu yang amis. Saat ia menoleh, dilihatnya pintu belakang rumah itu terbuka setengah, dan dari balik celah muncul bayangan perempuan yang berdiri sangat dekat dengan bibir sumur. Rambutnya panjang, menjuntai ke dalam. Tapi yang membuat Gunarto lari bukan karena wajahnya, melainkan karena bahunya, bergerak seperti sedang ditindih dari belakang oleh sesuatu yang tak terlihat.
Sejak malam itu, Gunarto sering berbicara sendiri. Bibirnya komat-kamit, kadang tertawa pelan, lalu menangis keras sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ibunya bilang, tiap malam tubuh Gunarto panas, tapi tidak demam, seperti dibakar dari dalam. Dan yang lebih aneh, Gunarto mulai minum air mentah dari sumur belakang rumahnya. Katanya air dari tempat lain rasanya pahit. Hanya air sumur yang bisa membuat tubuhnya tenang. Beberapa warga mulai mengaitkan semua ini dengan pohon beringin dan gerobak cendol Sumi. Mereka percaya, Sumi tak lagi berjualan untuk manusia. Ia sudah mulai berdagang untuk sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih lapar. Ia tidak menyesatkan orang tapi memberi jalan bagi yang mau menyimpang. Bukan makhluk jahat, bukan makhluk baik, tapi entitas yang memahami keinginan terdalam manusia, lalu menghidangkannya perlahan, lewat cendol, yang manis dan segar di siang bolong. Namun yang paling menegangkan datang dari ibu-ibu pengajian yang lewat saat subuh. Mereka bersumpah mendengar Sumi tertawa kecil dari dapur belakang. Bukan tawa keras, hanya lirih. Tapi setelah tawa itu, mereka mendengar suara laki-laki mengerang. Berat, dalam, seperti tertahan, seperti antara nikmat dan sakit. Satu dua dari mereka langsung mengajak pulang, yang lain pura-pura tidak dengar. Tapi setelah itu tidak ada lagi ibu-ibu yang lewat depan rumah Sumi kalau matahari belum benar-benar naik, dan sumur itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada pelindung, tidak ada penutup. Airnya jernih, terlalu jernih, seperti tak punya dasar. Kadang-kadang, daun kering yang jatuh ke dalam tidak menimbulkan suara sama sekali. Seolah sumur itu bukan berisi air, tapi udara sunyi yang hidup. Malam Jumat terakhir, 2 orang santri yang pulang dari pesantren lewat di dekat rumah Sumi. Salah satunya penasaran dan memandang sumur itu terlalu lama. Keesokan harinya, ia mimisan tanpa henti dan mengigau soal perempuan yang mengulurkan tangan dari dalam air. Santri itu kini dirawat di pesantren induk, dijaga ketat, tidak boleh melihat air. Warga mulai takut tapi tak berani bicara keras-keras, karena setiap cerita tentang sumur itu, meski hanya bisikan, akan menyebar sendiri. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu siapa lelaki di dalam sumur itu. Tapi yang jelas, Sumi tidak tidur sendiri. Dan tiap pagi, tubuhnya tetap segar. Wajahnya tetap lembut, kulitnya tetap harum, seperti sudah dibilas dengan kembang setiap malam. Dan tiap pagi, gerobaknya tetap didorong perlahan ke bawah pohon beringin. Tak ada pembeli, tapi termosnya selalu kosong saat pulang. Dan esoknya, meskipun tak seorang pun terlihat membeli, anak-anak kembali mengigau. Salah satu anak perempuan bernama Ratna, usia 8 tahun, tiba-tiba menari sendiri di tengah halaman rumah saat azan asar berkumandang. Gerakannya lembut, tangannya melenggok seperti penari klasik, bibirnya komat-kamit menyebut kalimat yang tak dimengerti siapapun, lalu mendongak, tersenyum sendiri, dan berkata, "Nyai bilang, nanti aku cantik seperti dia." Ibu Ratna langsung memeluk anaknya, mengguyur dengan air Yasin. Tapi malam itu Ratna tetap tidur dengan mata terbuka, dan kamarnya tercium bau kantil layu. Bukan bau bunga segar dari kembang 7 rupa, tapi wangi tua yang seperti bangkai dibungkus. Selendang warga semakin resah, namun ketakutan membuat mulut mereka berat. Karena mereka tahu, apa yang tinggal di rumah Sumi bukan setan yang bisa diusir dengan doa pendek atau garam di jendela. Sosok itu terlalu tua, terlalu sabar, terlalu mengerti apa yang diinginkan manusia. Dan ia memilih cendol, minuman sederhana, kampung, sebagai medianya. Cendol Sumi berbeda, bukan karena rasanya, tapi karena baunya, terlalu harum. Wangi pandan yang bercampur sesuatu yang halus dan menusuk. Bau keringat tubuh perempuan yang habis diguyur hujan malam. Tidak semua sadar akan aroma itu. Tapi laki-laki yang haus, yang hatinya kosong, bisa menciumnya. Dan begitu tercium, tubuh mereka ikut bergerak sendiri. Langkah kaki seolah ditarik ke bawah pohon beringin. Seperti anak kecil mengendus wangi, susu ibunya. Suatu sore, seorang duda muda bernama Haris, guru olahraga SD, menghampiri gerobak Sumi. Wajahnya gugup, tangan gemetar, tapi tetap memesan. 2 bungkus, katanya. Sumi hanya tersenyum. Ia tak pernah banyak bicara,
Tapi Haris bersumpah, saat ia menerima plastik es cendol itu, tangan mereka bersentuhan dan tubuhnya langsung hangat. Bukan karena panas, tapi seperti disentuh dari dalam, lembut, licin, mengalir di bawah kulit. Malam itu Haris bermimpi. Ia berada di kamar kayu remang-remang. Tubuhnya ditindih perempuan berambut panjang yang tak berkata apapun. Hanya menatap, terus menatap, sampai tubuhnya terasa seperti lemas tapi nikmat. Esok paginya, Haris demam, tapi tetap membeli es cendol lagi. Kali ini 3 bungkus. Ia bilang untuk teman-teman sekolah, tapi semua tahu, itu hanya alasan. Karena tiap ia menyeruput es itu, ia mengerang pelan, seperti menahan sesuatu. Ada gairah, ada takut, ada rindu yang aneh, yang tak bisa dituntaskan oleh perempuan biasa. Dan sejak itulah muncul isu baru di desa. Bukan hanya anak-anak yang kesurupan, tapi laki-laki dewasa yang sudah menikah, yang masih bujang, yang tak pernah bicara tentang mistis sebelumnya, mulai berperilaku aneh. Ada yang senyum sendiri melihat pohon beringin. Ada yang diam-diam berdiri lama di dekat sumur Sumi tengah malam. Ada juga yang mengaku jatuh cinta, tapi tak tahu pada siapa. Dia harum, kata mereka, tapi matanya tidak manusia. Pak Ustadz sempat menyelidiki, datang ke rumah Sumi untuk sekadar mengobrol. Tapi baru 5 menit di teras beliau pamit cepat, wajahnya pucat, peluh mengucur, dan sejak hari itu, beliau tak pernah naik mimbar lagi. Dalam diam, ia hanya berpesan, lirih kepada anaknya, jangan pernah makan dari perempuan yang tinggal di rumah 2 lantai itu. Sementara itu Sumi tetap tenang, tubuhnya makin ranum, wajahnya makin bersinar. Ia tak pernah terlihat lelah. Daster yang dipakai selalu baru tapi tidak mencolok. Kainnya selalu tipis tapi tidak vulgar. Cara berjalan dan cara menunduknya membuat siapapun yang melihat merasa seperti mengintip sesuatu yang haram namun menenangkan. Ia bukan perempuan nakal, tapi ia bukan perempuan biasa. Warga percaya ada yang hidup di dalam tubuh Sumi selain darah dan daging. Ada jiwa lain, atau mungkin lebih tepat, perjanjian yang baik hidup. Tapi tak ada yang bisa menuduh, karena ia tidak mencelakai. Ia hanya menggoda, dan godaan itu tak pernah dipaksa. Ia hanya muncul bagi yang punya ruang kosong di hatinya. Dan cendol itu kini disebut cendol Nyai oleh warga belakang. Mereka tahu, siapapun yang sudah meminumnya lebih dari 3 kali akan sulit lepas. Rasanya tidak berubah, tapi wangi kantilnya akan semakin kuat, semakin menusuk, semakin seperti tubuh yang dipeluk saat malam sunyi dan kesepian menyelimuti. Wangi itulah yang menjerat. Bulan ini rumah Sumi membangun pagar besi. Seseorang membayar katanya, tapi tak ada tukang yang terlihat. Dan tiap malam, di lantai atas, tirai mulai bergerak sendiri. Meski tak ada angin, anak-anak masih bicara sendiri. Laki-laki masih bermimpi basah. Dan Sumi tetap mendorong gerobaknya dengan tenang. Tiap pagi, di bawah pohon beringin yang kini daunnya tak lagi hijau, tapi ungu gelap, seperti mengering dari dalam. Karena yang menyeduh cendol itu bukan hanya tangan Sumi, tapi tangan yang lebih tua dari sejarah desa. Tangan yang mengenal bau rindu manusia, dan tahu caranya menyelinap masuk lewat semangkuk es. Karena yang menyeduh cendol itu bukan hanya tangan Sumi, tapi tangan yang lebih tua dari sejarah desa. Tangan yang mengenal bau rindu manusia, dan tahu caranya menyelinap masuk lewat semangkuk es. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pekatnya menggulung pelan dari arah utara, menyelimuti ladang dan jalan batu yang menghubungkan desa ke lereng Lembah Anyar. Sebuah wilayah sepi yang sudah lama dianggap tempat pantangan untuk dilintasi selepas maghrib. Tapi Sumi berjalan ke sana sendiri, tanpa alas kaki, hanya memakai kain batik yang melambai di antara kabut seperti bendera sunyi. Langkahnya pelan, tidak menantang, tidak ragu, seolah ia memang dipanggil. Warga tak tahu ia keluar. Tapi anjing di sekitar rumahnya melolong lirih, bukan marah, tapi seolah takut. Mereka tidak berani mendekat, hanya diam di pojok rumah masing-masing. Lidah menjulur, tubuh gemetar. Saat fajar mulai naik, kabut belum menghilang. Dan dari arah lembah, samar-samar, terdengar suara gamelan yang dipukul tidak berirama, seperti suara perut lapar yang minta dipenuhi.
Atau mungkin, suara sambutan dari sesuatu yang menunggu sejak lama. Sumi kembali ketika matahari sudah tinggi. Ia berjalan dengan kaki basah dan lutut kotor tanah, tapi wajahnya tenang. Mata kirinya tampak sedikit merah, entah karena lelah atau karena menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga yang kebetulan melihat hanya bisa mematung dari balik jendela. Tak ada yang berani menyapa, karena saat melewati jalan, bayangan Sumi lebih panjang dari tubuhnya dan tidak menyatu. Sejak hari itu cendol Sumi berubah. Rasanya sama, manis dan segar. Tapi bagi mereka yang cukup peka, ada sensasi baru saat cendol menyentuh lidah, seperti dicium seseorang dari belakang. Lembut, tapi membuat tubuh merinding. Suara semangkuk cendol itu diseruput pun terdengar lebih dalam, seolah ada gema dari tempat jauh yang tidak pernah bisa dikunjungi manusia. Beberapa orang mulai bisik-bisik soal lembah anyar. Konon, dulu tempat itu adalah wilayah pertapaan perempuan-perempuan tua yang menjaga ilmu kesuburan dan pengasihan. Mereka tidak menyembah iblis, tapi mereka percaya pada kekuatan tubuh perempuan yang belum disentuh dendam. Perempuan yang sakit karena rindu, atau mati karena ditinggal, dipercaya bisa menjadi penjaga jembatan antara dua dunia. Dunia yang kita huni, dan dunia yang lebih mengerti luka batin yang tidak disembuhkan manusia. Dan kini Sumi diduga telah melewati jembatan itu. Suatu sore, seorang kakek tua bernama Pak Ismail, mantan juru kunci makam leluhur, memandangi rumah Sumi dari kejauhan. Ia menggeleng, lalu berkata kepada cucunya, "Dia sudah masuk lembah yang tak bisa dijemput, tapi dia juga belum keluar. Sejak kunjungan malam itu tiap Jumat Kliwon kabut turun lebih tebal. Rumah Sumi diselimuti embun yang tidak mencair hingga siang. Ada suara gamelan samar dari dalam rumah, tapi tidak ada tamu yang datang. Di lantai 2, tirai kain mulai bergerak sendiri. Kadang terdengar suara perempuan melenguh lirih, bukan menjerit, bukan merintih, tapi seperti sedang menahan sesuatu yang terlalu dalam untuk dibicarakan. Yang lebih mengejutkan, setiap pria yang pernah bermimpi tentang Sumi, kini mulai sering berjalan sambil menyebut-nyebut namanya, tanpa sadar. Mereka tidak gila, tapi seperti hilang sebagian. Seperti tubuh mereka ada di sini, tapi pikirannya tertambat di sebuah tempat yang selalu berkabut, selalu basah, dan selalu menunggu. Dan perempuan-perempuan di desa mulai diam, karena mereka tahu ini bukan soal kecemburuan. Ini bukan soal wanita yang menggoda pria. Ini soal kekuatan tubuh yang sudah berdamai dengan kegelapan dan digunakan sebagai perahu untuk menyeberangi batas yang tak terlihat. Dia bukan hanya janda, kata Bu Warti, tetangga yang sudah janda juga. Dia sudah jadi jalan, dan orang-orang akhirnya mengerti bahwa yang terjadi bukan pesugihan, tidak ada darah, tidak ada tumbal, tidak ada altar, tapi ada undangan halus dari dunia lain yang hanya diterima oleh mereka yang sudah terlalu lama sepi. Dan Sumi sudah terlalu lama sepi, dan kini ia tidak sendiri lagi. Ia pulang dari lembah bukan dengan oleh-oleh, tapi dengan ikatan. Bukan dalam bentuk janji, tapi dalam bentuk cendol yang harum kantil dan disajikan tanpa tatapan mata. Malam semakin cepat datang, kabut makin sering menyapa, dan pohon beringin mulai berbunga. Bukan bunga biasa, tapi benang putih yang menetes seperti air mani dari ujung daunnya. Warga desa hanya bisa menatap dari kejauhan, sambil menggenggam doa yang sudah tak sepenuhnya percaya pada perlindungan. Karena siapapun yang sudah pernah meminum cendol itu lebih dari 3 kali, akan sulit tidur di malam hari tanpa merasa seolah sedang diundang kembali ke lembah yang tertutup kabut. Karena siapapun yang sudah pernah meminum cendol itu lebih dari 3 kali, akan sulit tidur di malam hari, tanpa merasa seolah sedang diundang kembali ke lembah yang tertutup kabut. Dan entah sejak kapan, tubuh Sumi tak pernah benar-benar terlihat sendiri. Ia masih tinggal sendiri, rumah 2 lantainya tetap sunyi, tidak pernah terdengar televisi atau percakapan. Tapi tirai jendela lantai atas kadang tampak ditarik dari dalam, lalu tertutup perlahan seperti ada tangan halus yang tahu cara menyentuh kain tanpa membuat bunyi. Beberapa malam warga yang terbangun karena udara dingin mengaku melihat siluet samar dari kamar atas, bentuk bahu lelaki yang berdiri terlalu dekat dengan tubuh Sumi.
Tapi saat diperhatikan lebih lama, bentuk itu bergeser, seolah bukan menempel, melainkan menyatu. Sumi tidak pernah bercerita, tidak pernah menjelaskan. Tapi cara ia berjalan sekarang berbeda. Geraknya makin lembut, tidak tergesa, tidak angkuh, tapi seperti seseorang yang baru saja disentuh dengan penuh penghormatan. Tatapannya makin tenang, senyumnya makin panjang, dan kulit wajahnya terlihat selalu lembab, seolah embun malam lebih dulu singgah di pipinya sebelum pagi datang. Pak Wanto, satpam pasar yang biasa ronda malam, pernah melihat Sumi berdiri di balkon atas rumahnya dengan kain tipis melilit tubuh. Bukan mengundang, bukan menggoda, tapi ada sesuatu di sana yang membuat dada Pak Wanto sesak. Bukan karena nafsu, melainkan karena rasa seperti melihat seseorang yang sedang benar-benar dipeluk, meski tak ada pelukan di matanya. Ia seperti berada dalam dekapan yang tak kasat mata, dan tubuhnya tampak pasrah tapi bahagia. Dan sejak itu suara-suara di malam hari mulai terdengar. Desahan pelan, seperti angin yang menekan pintu kayu. Bukan suara keras, hanya irama lirih dari kasur yang bergerak pelan, seperti gelombang laut kecil yang menyentuh tepi pantai. Beberapa kali terdengar juga tawa kecil, bukan tawa manusia biasa, tapi seperti gema dari tawa yang disimpan terlalu lama di dalam dada. Tetangga yang rumahnya bersebelahan sering mengira suara itu berasal dari radio. Tapi mereka tahu, Sumi tidak pernah menyalakan radio. Dan setiap pagi aroma tubuhnya terasa lebih kuat. Bukan bau parfum, tapi campuran wangi kantil, keringat, dan pelukan. Ia lewat di depan warung Bu Marni seperti biasa, membeli minyak goreng, sesekali menanyakan harga gula. Tapi setiap ia pergi, Bu Marni harus menarik napas dalam-dalam. Ada udara berbeda yang tertinggal. Lembut tapi lengket, menempel di kulit seperti sisa ciuman yang ditinggal tanpa izin. Sejak saat itu, banyak lelaki yang mulai mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena merasa sendirian. Suami Bu Marni yang jarang pulang, tiba-tiba sering gelisah di malam hari. Ia bicara sendiri, menyebut nama seseorang tapi bukan nama istrinya. Saat ditanya ia hanya menjawab, "Aku enggak tahu, tapi dia datang dari kabut." Malam Jumat berikutnya kabut turun lebih tebal. Rumah Sumi tertutup rapat, tapi terlihat cahaya samar dari lantai atas. Warna jingga hangat seperti pelita lama. Gorden tipis bergoyang pelan, dan suara halus kembali terdengar. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi napas dua orang yang tak sedang bertengkar, melainkan menyatu. Ritmis, tenang, penuh pengertian. Tidak seperti hubungan biasa, tapi lebih seperti penyatuan dua keheningan yang menemukan pelukannya masing-masing. Warga mulai membicarakan Sumi dalam bisik, tapi bukan lagi dengan kebencian. Tidak juga dengan iri. Mereka mulai menyadari Sumi bukan mencuri apa-apa. Ia tidak merusak rumah tangga orang, tidak mengambil suami siapapun. Ia hanya menjadi saluran, tempat sebuah kehadiran yang sudah lama tidak menemukan tubuh. Dan tubuh Sumi adalah rumah yang paling sunyi dan paling siap untuk didiami. Dan mungkin itulah sebabnya ia tak pernah sendiri lagi. Pada Jumat pagi, Sumi duduk di tangga rumahnya, menyisir rambut dengan santai. Di belakangnya pintu kamar terbuka sedikit, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya aroma basah dari malam yang belum mengering, mengambang tipis bersama wangi kantil dan kenangan yang sulit dijelaskan. Anak-anak yang lewat tidak lagi menunjuk-nunjuk seperti dulu. Mereka hanya menunduk, memegang tangan ibunya erat-erat. Dan perempuan-perempuan lain mulai menghindari melihat matanya terlalu lama. Karena di dalam mata Sumi sekarang ada sesuatu yang tidak bisa ditakar. Seperti tenang, seperti penuh, tapi juga seperti kosong. Seolah ada cinta yang sudah terlalu dalam sampai tak perlu dibagi pada siapapun. Dan tubuh itu, tubuh yang dulu sering menggigil karena ditinggal, kini tak pernah dingin lagi. Ia seperti api kecil yang menyala pelan, tak membakar, tapi memanaskan udara sekitarnya dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang paling sepi. Dan siapapun yang tidur di rumahnya, meskipun tak ada tamu yang datang, pasti tidak tidur sendirian.
Dan siapapun yang tidur di rumahnya, meskipun tak ada tamu yang datang, pasti tidak tidur sendirian. Lelaki itu datang dari luar desa, mengaku sebagai petugas survei bantuan. Namanya Reza, berperawakan tinggi, logatnya khas. Orang Kon sedikit tergesa dan merasa berhak. Ia mengetuk rumah warga satu persatu, mencatat penghasilan, mengukur lahan, dan bertanya soal kepemilikan rumah. Ia juga mampir ke rumah Sumi. Tetangga sempat melihat Reza disambut biasa saja, tidak istimewa. Tapi wajahnya berubah saat keluar. 1 jam kemudian, tidak bicara, tidak menulis, hanya melangkah perlahan, menatap kosong ke depan. Dan malam itu, ia tidak pulang ke rumah kontrakan tempat para petugas menginap. Ia justru berjalan kaki ke arah sumur belakang rumah Sumi, lalu berdiri di sana sampai fajar, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung muncul. Besok paginya, Reza kembali mengetuk pintu rumah Sumi. Kali ini tak membawa formulir. Ia hanya ingin berbicara, tidak dengan suara, tapi dengan mata yang menahan terlalu banyak rasa yang belum sempat diberi nama. Warga yang melihat mengira lelaki itu sedang jatuh cinta. Tapi cinta tidak membuat orang tidur sambil memeluk udara atau menangis saat mencium wangi kantil yang tertinggal di baju. Dia hanya pegang tanganku, katanya pelan saat Pak RW menegur. Tapi waktu dia pegang, aku merasa semua luka lamaku larut. Tangannya tidak dingin, tidak panas, tapi seperti maaf yang tak pernah aku terima. Sejak malam itu, Reza tidak pernah makan nasi. Ia hanya minum air putih dan cendol. Setiap pagi ia datang ke bawah pohon beringin. Tidak meminta, tidak menyapa. Ia hanya duduk, dan ketika gerobak Sumi datang, ia memejamkan mata, mencium baunya, dan tersenyum. Seolah cukup, seolah tubuhnya hanya perlu aroma untuk tetap hidup. Warga mulai gelisah. Ini bukan lagi cerita mistis biasa. Ini bukan soal pesugihan atau perjanjian. Ini tentang manusia yang hatinya telah kehilangan arah, lalu tiba-tiba merasa ditemukan, disentuh, ditenangkan, hanya oleh kehadiran yang tak meminta, hanya menawarkan. Dan disinilah dosa itu datang. Bukan karena niat jahat, bukan karena tamak, tapi karena hati manusia memang mudah goyah saat dilihat dengan kelembutan yang tidak menghakimi. Dosa tidak datang dari tubuh Sumi, tapi dari mereka yang mengira dirinya kuat padahal hanya belum diuji oleh cinta yang tak bersuara. Beberapa istri mulai resah karena suami mereka semakin diam, semakin sering melamun, tidak marah, tidak selingkuh, tapi seolah sebagian dari hati mereka telah diberikan kepada sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi juga tidak bisa ditinggalkan. Dan saat ditanya, para suami hanya menggeleng. Aku tidak apa-apa, jawab mereka, tapi mata mereka tidak pernah bohong. Desa mulai dingin, bukan karena musim, tapi karena udara malam sekarang membawa bisikan. Bukan suara, bukan teriakan, tapi bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Kadang dari sumur, kadang dari pohon, kadang dari balik jendela rumah sendiri. Dan yang mendengar akan merasa dipanggil, bukan ditakuti. Karena bisikan itu tidak meminta, hanya menyambut. Pak Lurah sempat memanggil dukun dari desa seberang, bukan untuk mengusir, tapi untuk mencari tahu. Dukun itu datang, duduk di depan rumah Sumi selama 3 jam, tidak bicara sepatah kata. Saat pulang, ia berkata lirih, dia bukan jahat, dia cuma menerima. Terima apa? Tanya Pak Lurah. Semua luka yang tidak sempat disembuhkan orang lain. Dan desa pun mulai pelan-pelan bungkam, karena semua orang punya luka. Semua orang punya malam yang tidak ingin dibicarakan. Dan rumah 2 lantai itu, dengan jendela yang selalu tertutup dan pintu yang tidak pernah digembok, telah menjadi tempat di mana luka-luka itu menemukan bentuknya. Dalam cendol, dalam wangi kantil, dalam kabut, dan dalam perempuan yang tidur, dengan ketenangan yang tidak dimiliki siapapun. Bukan karena ia tak berdosa, tapi karena ia tidak pernah melawan dosa itu dengan menolak. Ia hanya membiarkannya datang, tinggal sebentar, lalu larut bersama kabut. Dan setiap pagi, tubuhnya tetap segar, senyumnya tetap tenang. Tapi matanya makin dalam,
seperti kolam yang tak memantulkan bayangan siapapun, karena semua sudah tenggelam di dalamnya. Karena semua sudah tenggelam di dalamnya. Dan malam itu lelaki pertama datang dalam mimpi, bukan tokoh asing, bukan makhluk menyeramkan, tapi lelaki biasa, dengan rambut yang masih basah seperti habis mandi malam, mata sayu yang teduh, dan dada telanjang yang meneteskan air dari pundak sampai pinggang. Ia tidak bicara, ia hanya duduk di pinggir ranjang menatap, dengan tatapan yang seperti sedang menyimpan rindu yang tak pernah sempat diucap. Laki-laki itu muncul pertama kali di mimpi Bu Endah, janda anak satu, tinggal 2 rumah dari warung, Sumi. Dalam mimpinya lelaki itu duduk di tepi kasurnya, tidak menyentuh, tidak memaksa, tapi hanya dengan melihatnya, tubuh Bu Endah berkeringat dingin, napasnya tak teratur, antara takut dan ingin, antara sadar dan hanyut. Pagi harinya, ia bangun dengan sarung basah, bukan karena keringat, dan matanya merah. Ia tidak cerita pada siapapun, tapi malam berikutnya, lelaki itu datang lagi. Kali ini, duduk lebih dekat. Dan waktu Bu Endah bertanya, "Kamu siapa?" Lelaki itu hanya menjawab, "Aku yang sudah lama tinggal di sumur." Lelaki dalam mimpi itu bukan sosok menyeramkan. Tidak ada taring, tidak ada api, hanya tubuh manusia yang dinginnya seperti malam, tapi kehadirannya seperti selimut yang paling mengerti tempat luka bersembunyi. Ia muncul setiap malam, hanya bagi perempuan yang hatinya sunyi. Ia datang diam-diam, tanpa suara, tapi meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan dengan logika waras. Satu demi satu, para perempuan desa mulai mengaku mimpi yang sama, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Karena mimpi itu bukan mimpi biasa. Mimpi itu tidak hanya datang saat tidur, tapi juga menyisakan aroma kantil basah di bantal, membuat pakaian dalam mereka lembab padahal malam tidak hujan. Beberapa bahkan mengaku terbangun dengan kaki gemetar dan dada sesak seperti habis didatangi seseorang. Dan anehnya, setiap perempuan yang mengalami itu tidak terlihat lemah. Justru mereka tampak lebih bersinar, kulitnya lebih cerah, bibirnya lebih merah, dan geraknya titim ringan. Mereka tidak lagi takut jalan malam sendirian. Mereka seperti menyimpan rahasia, dan rahasia itu membuat mereka lebih hidup daripada sebelumnya. Tapi misteri ini tak hanya menyentuh perempuan. Laki-laki muda juga mulai bermimpi, tapi mimpi mereka lebih menyerang. Mereka tidak didatangi. Mereka yang datang berjalan dalam mimpi ke sumur tua, lalu menengok ke dalam dan melihat dirinya sendiri, bercinta dengan bayangan, bukan dengan perempuan biasa, tapi dengan sosok samar berambut panjang, kulitnya pucat, dan tubuhnya seakan terdiri dari kabut yang basah dan licin. Saat mereka tersadar, tubuh mereka menggigil, bukan karena takut, tapi karena terlalu nikmat untuk diterima sebagai mimpi, terlalu lembut untuk dianggap nyata. Salah satu pemuda, Dika, penjual pulsa di ujung kampung, akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya lemas, tidak ada luka, tapi ia tak bisa berhenti menangis. Ia bilang, "Aku sudah jatuh cinta sama perempuan yang bahkan aku tidak tahu namanya." Saat ibunya memaksanya menceritakan mimpi itu, Dika menunduk dan berbisik, "Dia bukan perempuan biasa. Dia ada di air." Dan dia bilang dia milik Nyai. Dan sejak itu, Dika tidak bisa minum air sumur. Lidahnya menolak, tubuhnya menggigil. Ia hanya bisa minum air dari kulkas, air dingin yang tidak menyentuh tanah. Misteri makin pekat, karena malam-malam berikutnya, sumur Sumi mengeluarkan uap. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihat merasa seperti sedang diawasi dari dalam. Pohon mangga di dekat sumur mulai berbunga tidak pada musimnya, dan dari balik pagar rumah terlihat beberapa burung gagak bertengger, diam, tidak berisik, tidak bergerak, seolah sedang berjaga. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kejadian malam Senin ketika suara ketukan terdengar dari dalam tanah. Tidak keras, tidak panjang, tapi beraturan, seperti suara seseorang yang meminta izin untuk keluar. Warga mencoba menyangkal. Mereka mulai menyalahkan cuaca, musim pancaroba, kecapekan. Tapi malam demi malam, desanya makin sunyi, karena makin banyak yang lebih suka tidur siang dan terjaga saat malam.
menunggu mimpi datang, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dirindukan. Dan disinilah mimpi dan kenyataan mulai kabur. Seorang perempuan berkata, ia tak lagi bisa membedakan apakah ia sedang duduk di ruang tamunya sendiri atau di sebuah kamar berlampu minyak di ujung lembah. Ia mulai berbicara dalam tidur, memanggil seseorang dengan nama yang tidak dikenalnya saat bangun, Mas Genta. Tapi saat ditanya siapa itu, ia hanya menggeleng. Katanya, lelaki itu ada dalam mimpinya, tapi entah kenapa, aroma tubuhnya masih tertinggal di bantal hingga pagi. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pesan, undangan, kenikmatan yang ditukar dengan kesunyian, dan hadiah bagi yang tak lagi percaya akan hadirnya cinta dari manusia biasa. Dan rumah Sumi tetap seperti biasa, tidak ramai, tidak gelap, tapi di jendela lantai atasnya terlihat tirai bergerak pelan, menyisakan siluet seorang perempuan yang menyisir rambut, dan di belakangnya, samar, nyaris tak terlihat, seseorang berdiri, menatap lurus ke arah sumur. Dia tidak pergi, dia belum pernah benar-benar pergi. Dan malam-malam di desa tak pernah benar-benar sunyi lagi. Dan malam-malam di desa tak pernah benar-benar sunyi lagi. Karena malam ini Andira bermimpi masuk ke rumah 2 lantai itu. Bukan mimpi biasa. Ia merasa tubuhnya berjalan sendiri, kakinya menyentuh tanah, tapi tak menimbulkan suara. Udara sekitar terlalu lengang. Pohon beringin di depan rumah Sumi tampak lebih tinggi dari biasanya. Dahannya menjulur seperti tangan yang ingin menggandeng, bukan menakut-nakuti. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Tak ada suara engsel, hanya bunyi napasnya sendiri yang terdengar, berat dan pelan. Danira melangkah. Lantai rumah dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin seperti air sumur yang disimpan terlalu lama, dan saat disentuh, menyerap sampai tulang. Di ruang tamu, tak ada apa-apa. Tidak ada foto, tidak ada meja. Hanya tikar tipis yang digulung di pojok. Cahaya temaram menetes dari lampu gantung tua yang tak pernah mati. Tapi Andira tak berhenti di sana. Tubuhnya naik ke tangga, pelan, langkah demi langkah. Tangga kayu, itu seolah mengenal beban tubuhnya. Tidak berderit, tidak menolak. Lantai 2 bukan ruang tapi lorong panjang, sunyi, udara berembun. Dan di ujung lorong itu, ada pintu putih yang terbuka sedikit. Dari celahnya keluar aroma kantil dan tembakau basah. Aroma yang tak asing, tapi juga tak pernah ada di rumah manapun. Andira masuk, dan saat itu tubuhnya mulai terasa aneh. Jari-jari tangannya seperti tak lagi miliknya. Matanya masih melihat, tapi bukan lagi dari dalam kepalanya. Suaranya tak bisa dipanggil. Ia mencoba menyebut nama Allah, tapi lidahnya diam. Tidak beku, tidak takut, tapi seperti lupa. Di dalam ruangan itu hanya ada 1 ranjang, sprei putih, bantal 2, dan di atasnya tidur seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya mirip dirinya sendiri, tapi lebih pucat, lebih tenang, lebih siap untuk ditinggali. Dan di sebelah ranjang itu ada 1 sosok, duduk, membelakanginya. Bahunya bidang, punggungnya lurus, kulitnya tampak seperti tanah basah. Sosok itu tidak bergerak. Tapi saat Andira melangkah lebih dekat, sosok itu menoleh. Dan wajahnya tidak punya mata, tidak punya mulut, hanya lekuk halus. Seperti tanah yang belum dibentuk sempurna. Tapi entah kenapa, Andira menangis. Tangisnya bukan karena takut, tapi seperti mengenali. Seperti bertemu seseorang yang sudah terlalu lama menunggu dalam sepi. Lalu tubuhnya bergerak sendiri, mendekat, menyentuh. Dan saat jari-jari Andira menyentuh kulit punggung makhluk itu, tiba-tiba tubuhnya mencair. Bukan meleleh, tapi pelan-pelan. Batas antara dirinya dan dunia mulai melebur. Darahnya terasa seperti air, matanya buram. Napasnya hilang, tapi ia tak merasa sesak. Ia tak lagi berdiri di lantai. Ia melayang, lalu jatuh, tapi tidak menabrak lantai, melainkan jatuh ke dalam dirinya sendiri. Ke dalam sumur yang tak berdasar, yang di dalamnya ada bayangan. Perempuan duduk memeluk lutut sambil berbisik, "Aku ingin keluar dari tubuhmu." Danira terbangun dengan tubuh basah, bukan peluh, tapi seperti habis diguyur air dari dalam tanah.
Kain sarungnya lengket, matanya perih. Tapi ia masih mendengar bisikan itu di dalam kepalanya. Sejak malam itu, Andira berubah. Ia tetap tinggal di rumah ibunya. Tapi tiap senja, ia duduk menghadap ke arah rumah Sumi. Matanya kosong, bibirnya tersenyum sendiri. Dan sesekali, ia menyisir rambut padahal rambutnya tidak kusut. Ibunya mulai cemas. Tapi tiap diajak bicara, Andira hanya menjawab, "Aku nggak sendiri, Bu. Dia baik." Ia mulai berjalan tanpa alas kaki. Kadang menyentuh tanah terlalu lama, berasa memeluk pohon pisang di belakang rumah. Dan yang paling mengganggu, ia sering mengelus perutnya sendiri. Bukan karena sakit, tapi seperti seseorang yang sedang mengandung sesuatu yang tak bisa dilihat siapapun. Dan malam-malam pun berubah, karena Andira kini mulai bicara dalam tidur. Kata-katanya bukan doa, tapi mantra yang tak dikenal. Kadang terdengar nama, kadang tangisan, kadang suara tawa yang bukan miliknya. Warga mulai menyadari, rumah 2 lantai itu bukan hanya tempat tinggal Sumi, tapi pusat pusaran halus antara dunia kita dan dunia yang satu lagi. Dan siapapun yang terlalu dekat akan mulai retak. Bukan secara fisik, tapi perlahan, halus, tanpa sadar, sampai akhirnya tubuh tak bisa lagi membedakan mana dirinya dan mana yang sedang tinggal dalam dirinya. Pohon beringin itu kini tak hanya berbunga, daunnya mulai menghitam, bukan karena penyakit, tapi karena terlalu lama menyerap kabut yang bukan dari bumi. Dan sumur di belakang rumah itu tiap malam menguap air seperti tubuh yang mengembuskan napas, seolah sedang tertidur, atau sedang menyusui sesuatu yang baru tumbuh di dalam tubuh manusia. Danira bukan lagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kerasukan, ia tidak menggila, ia hanya mulai menjadi rumah. Karena rumah yang di depan itu, rumah 2 lantai yang tak pernah dibersihkan lantai atasnya, kini mulai memperluas pintunya. Bukan dengan batu, bukan dengan kayu, tapi dengan tubuh manusia yang membuka diri terlalu lebar untuk menampung sesuatu yang lebih dingin dari malam dan lebih dalam dari cinta. Karena rumah yang di depan itu, rumah 2 lantai yang tak pernah dibersihkan lantai atasnya, kini mulai memperluas pintunya, bukan dengan batu, bukan dengan kayu, tapi dengan tubuh manusia yang membuka diri terlalu lebar. Dan malam ini, pintu itu benar-benar terbuka. Kabut turun sebelum maghrib, tidak menggantung, tapi menyelimuti seperti selimut basah yang ditarik oleh tangan-tangan yang tak ingin pagi datang. Angin berhenti, ayam tak berkokok, daun tak bergerak. Hanya suara embusan napas dari sumur Sumi yang terdengar pelan, dalam, panjang, seperti seseorang yang sedang melahirkan keheningan. Di dalam rumah itu, Sumi berdiri di ambang jendela lantai 2. Rambutnya tergerai, matanya tertutup, tapi tubuhnya berdiri tegak seperti pohon yang tidak lagi ingin tumbang. Di belakangnya tirai tidak berkibar, tapi menggeliat, seperti disinggahi sesuatu. Dan saat bulan menyembul dari sela awan, cahaya itu memantul ke wajah Andira yang berdiri di halaman. Tangannya terentang, telapak menghadap langit. Di bawah kakinya, tanah mulai basah, bukan oleh hujan, tapi oleh cairan dari dalam tubuhnya sendiri. Ia tidak hamil, tapi tubuhnya seolah sedang melepas sesuatu yang tak bisa lagi dikandung, karena terlalu banyak jiwa yang meminjam tempat. Suara-suara mulai muncul dari balik sumur, bukan jeritan, bukan tawa, tapi seperti gabungan dari keduanya. Dan di tengah suara itu, terdengar nyanyian yang selama ini hanya muncul dalam mimpi. Kantil nyari tuwuh, kembang nunggu sambat, siram nyowo, siram rasa. Lalu dari tanah di sekitar sumur akar mulai mencuat, satu persatu, seperti tangan tua yang mencari pijakan. Mereka menggeliat pelan, menyentuh kaki Andira, lalu menarik pelan. Tapi Andira tidak simtatir. Matanya menatap jendela lantai 2, dan dari balik kaca, mata Sumi menatap kembali dengan tatapan yang sama, tatapan 2 perempuan yang tak ingin menjadi korban, tapi terlalu letih menolak untuk menjadi wadah. Dan saat itu, tubuh Andira roboh, tapi bukan jatuh, melainkan larut, seperti benang yang dilepaskan dari gulungannya, seperti air yang diserap tanah.
Tidak ada jeritan, tidak ada darah. Hanya uap lembut naik dari tubuhnya, membentuk siluet samar perempuan dan lelaki yang saling memeluk, saling melebur, lalu hilang. Diserap malam. Dan saat fajar datang, rumah Sumi tertutup rapat. Tirai tak bergerak, tidak ada jejak, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari dalam sumur, tercium wangi kantil yang lembut dan manis. Debasah warga desa tidak mencari. Mereka sudah tahu, beberapa pintu memang tak bisa ditutup lagi jika terlalu lama dibuka. Beberapa tubuh memang bukan untuk dihuni sendiri. Dan beberapa rasa rindu, terlalu tua untuk disembuhkan dengan pelukan biasa. Dan sejak hari itu, rumah Sumi berdiri tanpa penghuni. Tapi pohon beringin di depannya terus berbunga meski tak ada musim. Daunnya tak rontok, batangnya tak tumbuh. Tapi tiap malam Jumat, angin berbisik lirih ke telinga siapapun yang lewat. Kalau hatimu terlalu sunyi, jangan lewat sini terlalu lama, karena Nyai mendengar apa yang tidak kamu ucapkan. Dan bagi kalian, pembaca, cerita ini bukan untuk menakuti. Cerita ini untuk mengingatkan, jiwa manusia yang terlalu lama kesepian bisa menjadi jembatan bagi sesuatu yang ingin pulang. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia rindu. Ya, dan rindu yang dibiarkan tumbuh dalam diam akan menuntut tubuh untuk dibuka dan dihuni. Hati-hati dengan apa yang kamu rindukan diam-diam. Kadang, ia datang dengan wujud yang tidak bisa kamu tolak. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Jika kalian merinding, itu tandanya kalian juga pernah dipanggil.